سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya berjamaah. Iktikaf dan penantian ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nomor urut 65, tanda kiamat yang masih jauh. Ittikhadul masajidi turuqan. Ittikhadul masajidi turuqan. Menjadikan masjid sebagai lintasan, sebagai sasaran untuk dilintasi. Wal makna ayyamurrar rajulu bil masjid liyamfuda ilal jihatil ukhra duna ayyakuna min ahlis salati wal masajid. Fasaratil masajidu tusta'malu turukan aktsaru min isti'maliha lis salat. Menjadikan masjid sebagai sasaran lintasan, maksudnya masjid dijadikan sebagai target untuk didatangi dan dikunjungi, tetapi bukan untuk pelaksanaan ibadah, salat dan ibadah-ibadah kemasjidan lainnya. Masjid pada dasarnya adalah tempat suci yang di sana dapat dijadikan sebagai sentral dan pusat hal-hal yang bernilai suci pula, terutama ibadah salat berjamaah dilaksanakan di masjid, salat Jumat dilaksanakan di masjid, membaca Al-Quran, tilawah, berzikir, dipilih masjid tempat yang lebih bagus, dan bahkan juga untuk kepentingan taklim, pembelajaran, memperdalam pengetahuan agama, tafaqquh fiddin seperti yang kita lakukan ini juga lebih utama dipilih tempatnya di masjid. Masjid juga bisa berfungsi untuk pusat-pusat pertemuan lainnya yang dipandang mengandung nilai kemaslahatan bagi umat. Itu adalah fungsi-fungsi kemasjidan. Dan sekali lagi, masjid ketika bergeser fungsinya dari fungsi kemasjidan, tetapi menjadi sasaran untuk dikunjungi, bukan untuk kepentingan-kepentingan kemasjidan seperti yang kita sebutkan tadi. Bukan untuk salat berjamaah, bukan untuk salat Jumat, bukan untuk tilawah, haflah, bukan untuk berzikir, bukan untuk ta'lim. Tetapi untuk apa juga? Untuk dilihat-lihat saja. Dan di akhir zaman ini akan terjadi pada masjid di tengah umat akhir zaman. Pak Ibu yang berbahagia, harus saya sampaikan bahwa terasa seperti ada di sekitar kita. Cuma nggak berani kita bilang karena memang rumusnya nggak boleh memvonis dan mengambil kesimpulan ketika melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya ini tidak ada unsur negatifnya.
tetapi untuk kita jadikan pembelajaran bahwa Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah untuk memberitakan kehidupan di akhir zaman. Dengan kejadian yang diberitakan itu bermakna zaman betul-betul sudah dekat dengan waktu kiamat. Sekali lagi, tidak ada celaan di sini. Jangan nanti kita mencela masjid. Bukan, sama sekali tidak. Kita tidak ada tujuan untuk mencela dan merendahkan nilai masjid. Cuma sekali lagi, umat akhir zaman menjadikan masjid bukan lagi untuk ibadah, tetapi untuk sasaran kunjungan. Beberapa masjid telah dijadikan sebagai ikon wisata untuk menarik minat para pelancong. Waktu Idul Adha dulu yang lalu ini, yang baru-baru ini, hari ke-5 saya pulang ke Naga. Pukul 6 sore sudah sampai di Masjid Gio. Tujuannya memang untuk salat bersama-sama dengan keluarga. Kebetulan ada mertua saya juga yang datang dari Tamiang ikut bersama kami. Sudah lama sekali ingin melihat bagaimana Masjid Gio itu. Pukul 6 kami datang. Di pekarangan sebelah sininya, sebelah kiri saya atau sebelah kanan jamaah, itu masjid mobil penuh. Tempat-tempat parkir yang sudah gambar penuh. Kemudian di bawah juga banyak mobil, tapi nggak penuh. Kami naik terus ke atas, memang agak susah naik, saya payah dibantu. Sampai di atas, hampir penuh orang, terutama orang-orang perempuan. Mereka memegang handphone tak henti-hentinya untuk berfoto dan merekam. Sangat panjang ceritanya. Muazzin sudah mulai membaca beberapa ayat Al-Quran. Beda dengan di sini, di Masjid Raya kan pembacaan Al-Qurannya rata-rata 20 menit sebelum azan. Di sana tidak, mungkin sekitar 10 menit paling lama. Itu sudah sangat lama. Artinya ketika muazzin membaca ayat Al-Quran, itu pertanda waktu maghrib segera akan masuk. Satu persatu pengunjung tadi mulai keluar. Azan dikumandangkan, sepi. Tinggallah kami beberapa orang. Dan saat ikamat dilaksanakan, ada anak-anak santri yang dekat asramanya dari situ, santri Ma'had Tahfidz juga, Madrasah Ulumul Quran, yang tentu saja anak-anak usia SMP. Datang untuk ikut salat berjamaah, mereka bikin saf sendiri di belakang orang dewasa, ada 2 saf anak-anak. Safnya sudah diperpendek itu. Tidak lagi sepanjang atau selebar masjid. Safnya diperpendek, mungkin sekitar 2/3 lah dari ukuran masjid yang sesungguhnya. Orang dewasa ketika qamat itu tidak penuh satu saf, anak-anak santri itu penuh 2 saf. Kemudian orang dewasa bertambah beberapa orang. Tetap tidak penuh satu saf. Saya bayangkan seandainya tadi orang-orang yang selfie tidak pulang, 10 saf tidak kurang. Begitulah kira-kira gambarannya. Di tempat ibu-ibu, kata istri saya juga begitu. 3 orang perempuan yang ikut salat dari lebih ratusan, mungkin lebih 200 atau 300 orang tadi yang selfie dan berfoto-foto di masjid. Sekali lagi ini kita rasakan sekarang. Di satu sisi masjid sudah menjadi sesuatu yang membanggakan, menimbulkan kebanggaan, menjadi sesuatu yang disukai. Tetapi di sisi lain ibadah tidak lagi ditunaikan di masjid. Saya nggak tahu kalau 10 menit atau 5 menit keluar dari masjid itu, mereka akan salat maghrib di mana? Ada masjid lain mungkin dapat dicapai dengan waktu 10 menit. Tetapi masjid itu kan lengkap fasilitasnya. Itu statusnya masjid agung. Mukenah tersedia. Kain sarung ada.
Tempat wudhu tidak kurang. Kamar mandi MCK juga sangat sempurna dibangun. Di azan 10 menit atau 5 menit menjelang azan, mereka keluar dari masjid. Kemana menunaikan salat? Ke masjid lain. Yang masjid lain belum tentu tersedia fasilitas seperti di masjid itu. Nggak ada pertanyaan, nggak ada wawancara, nggak ada penelusuran mereka pergi kemana. Tetapi yang penting ini menjadi pembelajaran bagi kita betapa masjid telah mulai dijadikan sebagai sasaran kunjungan. Ada kemungkinan mereka akan melanjutkan perjalanan, mungkin ke Abdiyah, mungkin ke Aceh Selatan, atau ke Betung, atau ke Melabu. Boleh jadi. Tetapi kan tidak tertutup dengan menunaikan salat di situ, dengan menunggu 5 atau 10 menit lagi kan tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tanda ke-65. Pengalaman kita mungkin bermacam-macam. Mungkin ada masjid-masjid lain yang juga diperlakukan seperti ini. Terutama masjid-masjid yang diberitakan agak unik, agak khas, yang memiliki kekhususan tertentu seperti Masjid Gio itu. Tetapi Bapak Ibu mungkin pernah juga mendatangi Masjid Raya Baitur Rahman. Selama pemasangan payung itu, di awal-awal masa pemasangan payung, itu juga mengalami nasib yang lebih kurang sama seperti yang dialami Masjid Gio. Sore hari, karena waktu itu saya sehat, hari Senin saya bawa anak-anak semuanya, tiap sore seperti hari ini, saya datang ke masjid itu, parkir di bawah, sengaja naik, berjalan di bawah payung sambil melihat-lihat orang atau dilihat oleh orang. Kalau datang pukul 6, penuh orang di sana. Anak-anak lah, bermain balon, bermain segala-galanya. Nanti azan berkumandang, sepi kembali. Masjid kembali seperti hari-hari sebelumnya, seperti waktu lainnya. Orang-orang yang datang tadi meninggalkan masjid dan kita nggak tahu menuju kemana untuk menunaikan salat maghrib. Hari-hari ini saya nggak tahu karena tidak pernah datang lagi dari bagian itu untuk menuju ke Masjid Raya Baitur Rahman. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah salah satu tanda akhir zaman yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena ini sudah kita ketahui, setidaknya jangan kita yang menjadi bagian dari pelakunya. Kalaupun ada, nggak perlu kita ungkit, nggak perlu kita vonis dan tuding menuding, tapi kita berupaya agar kita tidak menjadi bagian dari pelaku yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada masjid yang memang pingin kita lihat, pingin kita datangi, walaupun bukan pada waktu salat, alangkah bagusnya jika kita sempatkan setidaknya salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Kita berzikirlah, berdoa beberapa kali yang bisa kita lakukan, atau membaca beberapa ayat Al-Quran agar fungsi masjid itu tetap terwujud dari diri kita. Maksudnya kita tetap memfungsikan masjid sebagaimana idealnya terjadi pada masjid. Nggak dilarang berfoto dan segala macam, tetapi setidaknya bukan hanya sekedar berfoto, tetapi kita tetap memfungsikan masjid sebagaimana Rasulullah, sahabat dan para ulama memfungsikannya. Baik, 66 dan 67 disebut di dalam hadis secara berbarengan atau beriringan. Yang pertama, ghalaul muhuri summa tarhas, ghalaul khaili summa turhas. Mahar dibikinnya mahal, lalu ketika tidak sanggup orang menikah lagi, mahar diturunkan menjadi semurah-murahnya.
Kemudian kuda juga dihargakan sangat mahal. Ketika tidak ada lagi yang membeli, diturunkan dengan harga yang sangat rendah. Ini fenomena yang ganjil lainnya di akhir zaman. Bahwa mahar memang tidak ada ketentuan berapa besarannya. Maksudnya tidak ada kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikah mesti menyediakan mahar dengan ukuran tertentu. Tetapi kesepakatan dan hasil musyawarah antara pihak-pihak atau uruf, kebiasaan dan tradisi yang berlaku di sebuah masyarakat biasanya yang menentukannya. Oleh karena itu, terkadang karena faktor gengsi, faktor ingin terkenal, ingin populer dan sebagainya, mulailah mahar dinaikkan. Ketika mendengar ada tetangga atau kerabat atau orang lain yang menikah dengan mahar agak tinggi, maka keluarga ini juga mencoba meninggikan lebih tinggi daripada itu, agar lebih terkenal, agar gengsinya lebih tinggi daripada keluarga yang tadi. Ujung-ujungnya terjadi kompetisi dan persaingan dalam hal menentukan mahar. Lalu jadi perbincangan dan gosip. Anaknya itu berapa maharnya? Itu cuma 10 mayang. Oh, masih itu lagi. Nanti saling gengsi satu sama lain, kata Rasulullah, sehingga menjadi sangat tinggi. Akhirnya calon mempelai laki-laki tak sanggup lagi untuk menyediakan mahar. Solusinya dua. Yang pertama bohong. Bohong artinya apa? Menyebut-nyebut aja. Atau meminjamkan emas sementara. Menikah dengan mahar 50 mayang tunai untuk pulang. Nanti kembalikan maksudnya. Itu solusi pertama. Untuk diperdengarkan kepada pengunjung, kepada orang lain. Solusi kedua, karena nggak bisa berbohong, takut gengsi, akhirnya gagal menikah. Ujung-ujungnya keluarga lain juga merasa cemas dan khawatir. Lalu diturunkan. Terakhir menjadi sangat rendah. Ketika menjadi sangat rendah, maka bisa jadi pihak-pihak akan merendahkan nilai pernikahan itu. Ini yang akan terjadi di masyarakat akhir zaman. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan hal ini dengan mengatakan bahwa orang-orang ini hadisnya agak panjang, tetapi sekurang-kurangnya disebutkan bahwa orang-orang di kehidupan akhir zaman nanti nggak sanggup lagi membayar mahar, lalu kemudian meminta untuk diturunkan. Lalu diturunkanlah sehingga menjadi sangat rendah. Mulailah orang-orang merendahkan nilai pernikahan. Kemudian yang kedua mengenai kuda. Kuda menurut penulis kita ini adalah simbol pada kendaraan. Ketika kendaraan menjadi mahal, orang-orang tak sanggup lagi membelinya. Nanti kendaraan pun dibikin dalam jumlah yang banyak sehingga kendaraan menjadi rendah. Orang-orang pun memberikan penilaian yang rendah terhadap kendaraan. Jadi kendaraan tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja karena bisa dibeli oleh semua orang. Itu akan terjadi di akhir zaman. Baik, yang ke-68 taqarubul aswaq. Pasar-pasar saling mendekat. Maksudnya adalah akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zamanina hada alladhi taqarabat fihil masaqat wa asbahas sayru min suqin ila suqin maisuran.
Nabi SAW memberitahukan tentang zaman ini, zaman yang kita lalui sekarang ini adalah zaman yang pasar-pasar dibangun berdekatan satu sama lain. Jadilah pasar-pasar itu terjangkau dalam waktu yang sangat singkat oleh siapapun. Dan oleh karenanya maka semua orang bisa mengetahui harga di pasar yang ada itu. Pembeli dengan demikian akan mencari tempat termurah dan pemilik-pemilik pasar atau pelaku-pelaku pasar juga saling berlomba untuk menurunkan harga barang-barang yang dia jual. Kalau tidak dia turunkan harga, orang-orang akan berbelanja di tempat lain yang juga terjangkau oleh calon pembeli. Pak Ibu berbahagia, saya teringat ketika saya kuliah dulu, itu di Darussalam, kalau kita tinggal di Darussalam, perlu membeli sesuatu, kita harus pergi ke pasar Aceh atau ke pasar Penayung. Bulan Ramadan pertama saya di Darussalam tahun 90, itu ada kuliah kalau nggak salah 2 pekan selama bulan Ramadan. Menjelang waktu berbuka, kami naik bus Damri, bus Robur yang bayar ongkos Rp50 waktu itu, dan sering nggak bayar karena main tunjuk. Ketika kenet minta ongkos, tunjuk ke sana, di sana tunjuk ke situ. Kenetnya akhirnya bingung, nggak tahu. Bang ongkos bang, ipak ini, bang jin lagi. Makanya kenet pun pinter juga dia. Kalau ada orang yang ngasih 100, dibilangnya nggak ada uang kembali. Gitu. Penumpang lebih pintar lagi, dia bawa uang 10.000 gitu. Anak pemicahnya, oh 10.000 anak pemicah. Akhirnya udah, akhirnya nggak ada bayar. Jadi naik bus itu kami beli timpan ke dekat Belang Padang itu, di daerah Garuda sekarang. Atau naik Damri waktu itu melintas ke Penayung. Lebih enak naik Damri sebenarnya. Begitu di Penayung agak macet sedikit, turun terus, sempat membeli timpan beberapa biji, bayar, naik Damri lagi. Nggak diminta ongkos oleh Damri karena tadi sudah bayar waktu naik. Gitu. Jadi sampai ke Darussalam hanya sekali bayar. Itu kalau kami jujur. Kalau ada yang tidak jujur, timpan pun nggak sempat dibayarnya. Setelah minta timpan naik terus. Saya heran juga, puasa apa macam ini ya? Berbuka dengan hasil pencurian gitu. Tetapi yang mau saya ceritakan sekarang adalah bahwa di tahun 90 saja masih seperti itu. Pernah teman rusak sandal, dia cari tukang jahit sandal ke pasar Aceh dekat Masjid Raya itu. Itu sedikit aja rusaknya. Apalagi beli sandal, untuk sandal rusak saja itu ya pergi dari sana pakai lagi sandal itu tambah berat rusaknya jadinya kan. Jadi itu dulu. Sekarang sepanjang jalan Darussalam ke pasar Aceh itu ada orang berjualan. Hampir apapun yang kita perlu untuk membelinya tersedia antara Darussalam dengan pasar Aceh. Hampir segalanya ada. Di tengah-tengah itu apa di Lingki, apa di Lamnyong, apa di Prada, apa di Lamprit dan sebagainya. Inilah yang kata Rasulullah, di akhir zaman pasar-pasar berdekatan dari segi tempat, betul-betul dekat. Kemudian bukan hanya dekat tempat, tetapi juga dekat informasinya. Harga barang itu sudah diketahui oleh semua orang. Kadang-kadang melalui HP, melalui media sosial. Berapa harga kopiah ini? Kalau di toko ini segini, dia nggak mau beli karena ada toko lain. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan segala macam. Dan membelinya bukan hanya dekat, tetapi cukup dengan mengirim WA, mengirim pesan. Langsung barang datang diantar ke rumah. Kalau belum ada uang, begitu barang COD namanya. Barang sampai bayar
Itu kan dekat sekali. Karena anak muda sekarang membeli barang tertentu itu nyaris tidak keluar dari kamarnya. Begitu dekatnya sudah pasar di masa akhir zaman ini. Atau mudah dijangkau karena kemajuan transportasi, peralatan transportasi. Pergi ke Medan hanya kurang dari 1 jam sudah sampai. Sehingga mudah untuk membelikan barang-barang yang ada di kota lain. Inilah gambaran kehidupan akhir zaman yang ini tentu saja kita tidak bisa melihat tingkat celanya. Cuma itu tadi ketika para pedagang saling menurunkan harga barang, maka menimbulkan pertanyaan, di mana keuntungan yang diperoleh oleh orang itu. Ujung-ujungnya adalah terjadinya monopoli lagi seperti yang sudah pernah kita bahas. Para pemodal besar itu memiliki semua mata barang. Lalu barang tertentu dibikin harganya rendah. Barang yang tidak ada pada orang lain dibikinnya harga tinggi. Terjadilah manipulasi lagi. Barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat itu diborong banyak-banyak oleh pemodal besar. Sehingga pembeli harus beli ke tempat dia. Karena di tempat lain tidak tersedia barang lagi. Nah, di sini terjadi kekacauan. Muncullah perlawanan masyarakat terhadap para orang kaya. Karena tidak berani melawan secara langsung, maka dilakukanlah perlawanan secara tidak langsung. Dia mencuri misalnya, atau karena dia beranggapan bahwa orang-orang kaya ini memiliki hubungan dengan kekuasaan, hubungan dengan pemerintah dan sebagainya, maka rakyat kecil ini marah kepada pemerintah. Juga nggak berani menyatakan marah secara langsung. Tidak berani melawan karena dianggap pemberontak, bisa ditangkap. Lalu apa juga? Dia tidak akan ikut berpartisipasi untuk menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan negeri ataupun kota di tempat dia tinggal. Kalau dia makan sesuatu, maka sampahnya dia campak aja di mana-mana. Ini bentuk perlawanan dari masyarakat kepada penguasa. Karena dia merasa dizalimi atau merasa diperlakukan kurang baik oleh kekuasaan. Mau beli minyak bersubsidi antrian lama-lama. Mau beli minyak yang tidak bersubsidi terlalu mahal dan tidak sanggup dia bayar. Bayar listrik tiba-tiba udah naik. Dalam 1 tahun sampai 2-3 kali naik tarifnya misalnya. Bayar PDAM gitu juga. Penghasilannya atau gajinya nggak naik-naik misalnya. Yang petani harga cabai itu mahal. Dia tanam cabai. Begitu cabai panen harga cabai menjadi murah. Mahal harga kacang kuning. Dia potong batang cabai, dia tanam kacang kuning. Karena sedang mahal harganya. Begitu kacang kuning panen, kacang kedelai panen, turun lagi harga. Udah naik harga kacang hijau. Dia potong lagi kacang kedelai. Dia tanam lagi kacang hijau. Begitu kacang hijau panen, mahal lagi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi perlawanan terus-menerus terhadap kekuasaan yang ada. Ini gambaran kekacauan yang sengaja atau tidak sengaja akan membuat kehidupan di akhir zaman tidak nyaman. Kadang-kadang uang banyak tetapi ketentraman itu tidak ada pada masyarakat akhir zaman. Ada orang kaya atau ada penguasa dengan gaji besar tetapi nggak bisa leluasa dalam bergaul. Nauru meninggal, ada orang pesta, merasa nggak nyaman bersama bergaul dengan masyarakat karena akan menjadi sasaran kemarahan, sasaran pemukulan, sasaran kebencian dan sebagainya. Jadi ketidakteraturan ini yang terjadi di akhir zaman. Baik, ke-69 tada'al umamu 'alal ummatil islamiyah.
umat-umat yang lain memperebutkan umat Islam. Jadi umat Islam di akhir zaman ibarat makanan yang diletakkan di tengah kerumunan. Semua orang mencubit, mencari, mengambil, memungut satu persatu umat Islam untuk dijadikan sebagai bagian dari koalisi mereka. Ketika semakin banyak umat Islam bisa ditarik untuk koalisi atau kepentingan-kepentingan dia, maka kedudukannya semakin kuat. Harga tawarnya menjadi tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya ketika dia maju misalnya untuk entah menjadi presiden itu, dia merasa didukung oleh umat Islam. Di tengah percaturan dunia juga demikian. Negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim itu diberikan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan negara luar. Entah Cina, entah Amerika, entah Rusia, entah negara-negara besar lainnya, itu begitu berkepentingan dengan misalnya Arab Saudi, Qatar, Oman, Kuwait, dan sebagainya. Jadi ditarik untuk kepentingan mereka. Seakan-akan ketika mereka membuat kebijakan, mereka mendapatkan dukungan dari umat Islam. Dan yang lebih penting daripada itu, umat Islam membeli produk-produk yang dibuat atau yang disiapkan oleh mereka. Jadilah umat Islam ibarat buih di lautan, diterjang ke sana dan kemari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushakul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qis'atiha. Saya khawatir sebentar lagi kalian akan diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Ibarat makanan yang dihidangkan. Lalu ada seseorang bertanya, faqala qail min qillati nahnu yaumidzin, apa karena kami sedikit waktu itu ya Rasulullah sehingga kami diperebutkan oleh orang lain? Qala bal antum yauma idzin katsir. Kalian banyak waktu itu, ramai waktu itu. Walakinnakum usa'an kausa isaili. Namun kalian ibarat buih. Enggak ada kekuatan, enggak ada harga tawar. Bisa ditiup ke sana dan kemari. Dan musuh-musuh kalian atau umat-umat yang lain yang berbeda kepentingan dengan kalian, yang berbeda i'tikad, yang berbeda nilai perjuangan dengan kalian, itu akan membawa kalian kepada kepentingan mereka. Apa kepentingan umat Islam? Kepentingan umat Islam adalah dakwah. Kepentingan umat Islam adalah menjunjung kebenaran. Kepentingan umat Islam adalah universal, keadilan seluruh semesta. Sedangkan orang lain kepentingannya adalah peng, kan? Kepentingannya adalah keuntungan finansial. Nah, umat Islam digiring juga untuk ikut seperti mereka yang lebih mementingkan uang daripada memperjuangkan kebenaran. Kebenaran menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Keadilan pun demikian. Liyunza'annallahu min suduri aduwikum al-muhabbak minkum. Musuh-musuh kalian tuh enggak takut lagi kepada kalian. Kemudian wala yuqdifanna fi qulubikum alwahna. Di dalam hati kalian ada wahan, ditanamkan wahan. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah terlalu berlebihan mencintai dunia dan terlalu takut akan kematian. Terlalu berlebihan dalam mencintai dunia itulah seperti yang kita katakan tadi. Karena diperlihatkan kelezatan dunia, kenikmatan dari segi finansial, dari segi materi, bendawi dan sebagainya. Sehingga kita pun mencintai benda-benda itu melebihi kecintaan kita kadang-kadang kepada agama, kepada keyakinan, kepada keluarga, kepada ketaatan, kepada kesalehan dan sebagainya. Jika dibuat pilihan kepada kita, ada misalnya diselenggarakan pengajian atau zikir atau haflah, di sana ada pertemuan dengan Jokowi misalnya, maka kita akan tinggalkan haflah itu, akan bergabung
ke sana gitu. Walaupun di sana untuk berjingkrak-jingkrak, untuk melompat-lompat, untuk buka aurat, untuk tertawa-tawa dan sebagainya, kita tinggalkan yang benar untuk menuju kepada hura-hura yang tidak ada artinya. Tidak sedikit kejadian atau yang kita alami di akhir zaman ini. Orang berkumpul di tengah-tengah keramaian, pesta, malam tahun baru dan sebagainya, nggak dapat apa-apa. Yang dapat cuma capek dan teriak-teriak saja. Mereka lebih senang berteriak-teriak di kerumunan, di keramaian orang, dibandingkan misalnya bersilaturahim, dibandingkan belajar, mengajar, beribadah, dan sebagainya. Membaca atau meningkatkan pengetahuan. Nah inilah karena ada wahan. Apa itu wahan? Terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati. Karena itulah maka orang-orang yang hidup di akhir zaman berupaya mencari peluang yang dapat membuat dia bisa ikut menikmati dunia dan menghindari peluang-peluang yang dapat membuatnya mati. Ketakutan kepada kematian sangat berlebihan. Sampai-sampai seseorang pernah mengeluh, sudah begitu sedikit uang yang ada di tabungan dia. Ini uang saya tinggal 500.000 lagi. Padahal ini baru tanggal 20. Dengan 500.000 ada yang gelisah dia. Di sisi lain ada orang yang takut, kayak mana ini anaknya tamat S2. Ada orang tua, ibu-ibu pernah berjumpa saya. Kibannya Ustaz, anak lu enggak tamat S2-nya. Saya bilang, kenapa ibu khawatir sekali? Anak ayam tamat S1 pun enggak. Saya bilang. Ibunya enggak pernah khawatir dia dengan makanan anaknya itu. Masa udah tamat S2 masih cemas? Kalau nak kerja, Ustaz. Ya kalau belum bekerja ya belum ada. Karena selama ini kuliah, mana ada kerja kan? Coba seandainya dia tidak kuliah, dia bekerja. Tamat S1 pun ada. Tamat SMA, nggak tamat pun ada. Buktinya anak ayam tadi kan, nggak ada tamat apa-apa. Dia sempat dapat juga makanan di muka bumi ini. Cuma kasar sekali kalau kita ngomong seperti itu. Tapi begitulah keadaan-keadaan di akhir zaman. Orang meresahkan, ini bagaimana kalau saya pensiun nanti? Dia usia masih 50 tahun, dia udah ingat pensiun. Kibannya pensiun tuh. Nah, akhirnya dia sibuk memikirkan pensiun terus-menerus. Yang mati sudah pasti, itu jarang dia persiapkan diri. Pensiun belum tentu akan dialami oleh semua orang. Ada juga ikut asuransi masa tua. Dia cemas betul nanti setelah pensiun, bagaimana kalau saya tua. Jadi uangnya dia simpan untuk tabungan masa tuanya. Jarang uang disimpan untuk tabungan kematian. Padahal masa tua belum tentu kita jumpai kan. Banyak orang yang tidak sempat menjalani masa tua. Dia meninggal dalam keadaan muda. Sedangkan mati itu pasti dialami oleh semua orang. Muda, tua, laki, perempuan pasti akan mati. Nggak sekarang, esok atau lusa. Mestinya dia mengkhawatirkan kematian. Maksudnya mengkhawatirkan belanja setelah kehidupan di setelah kematian nanti. Disitulah dia akan wakaf, disitulah dia akan banyak bersedekah, disitulah dia akan banyak beramal saleh lainnya. Baik, kemudian yang ke-70 adalah ini tadafa'an nasu 'anil imamah fis shalah. Di akhir zaman nanti juga muncul saling penolakan untuk mengimami salat. Saling menolak. Delak curun. Sinyo ndron. Kata yang lain, bah ndron ju. Go nyaman dah. Akhirnya bermenit-menit habis waktu untuk saling mempersilahkan orang lain untuk salat. Syukur alhamdulillah kita di masjid kita di sini lebih tertib karena dibuat jadwal untuk menjadi imam salat. Sebelum jadwal itu ada, tentu saja ada proses seleksi apa. So, ada minimal pernah disimak pembacaan sebelumnya sehingga dipandang memenuhi syarat untuk menjadi
imam salat. Bapak Ibu berbahagia, tetapi ini bukan berarti persoalan sudah selesai. Boleh jadi pada saat rekrutnya itu, pada saat menentukan jadwal, yang bersangkutan juga menolak dijadwalkan. Belori gitu kan. Akhirnya ujungnya saling menolak. Saya pun nggak usah. Akhirnya pengelola masjid pun mengalami kesulitan untuk menyusun atau menentukan jadwal bagi imam untuk memimpin salat mereka. Sebenarnya yang menjadi substansi pembicaraan di sini bukan penolakannya menjadi imam, tetapi kualifikasi bacaannya. Jadi kualifikasi kemampuan membaca Al-Quran. Inna min asyratis saati ayyatadafa'a ahlul masjid al-imamah fala yajiduna imaman yusalli bihim. Di akhir zaman nanti orang-orang saling menolak untuk menjadi imam, dan tidak ditemukan di tengah-tengah mereka seorang imam yang cocok untuk mereka, yang dipandang bisa mengimami mereka. Ya'ti 'alan nasi zamanun yajtami'una fihi wa yusalluna fil masjid wa laysa fihim mu'man. Mereka akan datang kepada manusia di akhir zaman, mereka berkumpul dan melaksanakan salat di masjid, tetapi tidak ada di antara mereka yang benar-benar dipercaya menjadi imam. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena pernah dengar bacaan sebelumnya. Bacaannya nggak bagus. Lebih bagus yang itu kita suruh. Dia juga merasa nggak bagus. Atau orang lain mengatakannya ini juga tidak bagus bacaannya. Akhirnya begitulah kondisi yang tidak tidak menyenangkan, tidak bisa dipercaya lah untuk memimpin salat. Ujung-ujungnya salat sendiri masing-masing. Di masjid pernah ada orang salat masing-masing karena tidak ada yang dipandang cocok untuk menjadi imam. Saya pernah salat di sebuah masjid dalam perjalanan bersama teman saya yang lain, yang di dalam salat maghrib yang sedang dalam pelaksanaan salat, teman saya langsung memutuskan untuk berpisah dari mengikuti imam yang memimpin salat waktu itu. Karena ketika dia menyimak dan mendengar bacaan yang kurang standar, lalu dia pun memisahkan. Saya nggak tahu sebelum diberitahukan. Cuma ketika menunaikan salat itu ada merasa keganjilan, merasa keanehan. Karena teman ini kenapa lain gerakannya dalam salat. Cuma nggak mau saya terganggu. Masa gara-gara orang lain saya terganggu salat saya, nggak mau peduli saya. Terserah mau bagaimana gerakan dia, mau duduk, mau berdiri, itu urusan dia. Terasa agak ganjil tapi nggak mau. Selesai salat, karena satu mobil, baru dia cerita. Saya farak salatnya. Kenapa difarak saya tanya? Karena bacaannya nggak bagus. Yalah, itu berarti kualifikasi bacaan salat menurut teman saya itu agak ketat, sehingga imam yang mengimami kami dianggap tidak sah atau tidak cocok untuk diikuti oleh dia. Ini menjadi katakanlah tantangan tersendiri bagi kita dan menjadi pembelajaran agar kita berusaha untuk mempersiapkan kader-kader imam melalui berbagai kegiatan yang ada. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mungkin pembahasan kita sampai di sini untuk malam ini. Ini kita tutup pada urutan yang ke-70, yaitu orang-orang di akhir zaman akan saling menolak untuk mengimami salat. Kemudian sebelumnya tadi sudah kita bahas tentang umat Islam diperebutkan oleh umat-umat yang lain di akhir zaman. Sebelumnya lagi kita bahas tentang pasar-pasar saling berdekatan di akhir zaman. Kemudian sebelumnya kita bahas tentang
mahalnya mahar, kemudian diturunkan menjadi sangat murah, mahalnya harga kuda diturunkan juga menjadi sangat murah. Dan yang pertama kita bahas tadi adalah memilih atau menjadikan masjid sebagai sasaran kunjungan, bukan untuk beribadah, tetapi untuk melihat atau memfoto dan mengabadikan keberadaannya di masjid itu. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Semoga Allah meridai iktikaf kita pada malam hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah berikan kesempatan untuk kita lanjutkan pembahasan di pekan-pekan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.